Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabar dong ya. Ini namanya maung tunggal hadirin sekalian. Saya bisa memaklumi kegelisahannya karena dia selama ini menjadi saksi. Dan entah berapa tetes air mata yatim yang menempel di bilahnya dan di gagangnya. Berapa tetes air mata janda-janda miskin yang direbut tanahnya. Ada rakyat miskin, rakyat kecil yang tanahnya dirampok terang-terangan, tetapi kita masih diam. Dan orang-orang yang duduk di dalam itu disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Lawan! Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Setan! Lawan! Lanjutkan! Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hanya soal urusan tentang rakyat miskin, bukan tentang urusan ekonomi, bukan cuma tentang bisnis properti. Bahkan ini adalah kejahatan terstruktur yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita. Kalau pejabatnya sudah bisa dibeli, birokrasinya sudah bisa dibeli, oknum pejabatnya bisa dibeli, tokoh-tokohnya sudah bisa dibeli, rusak negara kita oleh oligarki. Mereka bisa memesan produk regulasi, dibuatlah perda seakan-akan ini ada payung hukumnya, tapi produk perdanya sendiri ilegal. Kenapa? Karena syarat dengan kolusi. Demi kepentingan oligarki dibuatlah peraturan A, peraturan B, peraturan C. Apa pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat. Dan apa yang terjadi di Banten hari ini tidak cuma di Banten, seluruh Indonesia mengalami. Ini terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kami di Sulawesi, di Rempang, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara, semua mengalami hal ini. Jadi kalau Banten lemah, Banten tunduk, Banten jatuh, Indonesia akan runtuh, saudara-saudara sekalian. Maka dari Banten kita akan melawan. Saya sampaikan sampai dengan hari ini, di tengah upaya pencabutan pagar laut yang ada di pesisir utara Banten sana, diam-diam mereka mulai menancapkan bambu-bambunya kembali, saudara-saudara. Diam-diam mereka main kucing-kucingan, berusaha untuk mengkaping-kaping laut lagi. Ada tanah wakaf masjid yang sekarang sedang diuruk, saudara sekalian. Tanah bengkok yang dijual, diuruk. Ada tanah wakaf yang diuruk. Ada tanah yatim yang direbut. Kemana hati nurani kita dengan diam saja? Saya percaya hadir di sini termasuk pejabat-pejabat kita, semuanya fitrahnya adalah kembali kepada kebenaran dan keadilan. Saya mengetuk hati nurani kita semua. Apakah kita diam dengan kondisi ketidakadilan ini? Lawan! Allahu Akbar! Maka kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Lanjutkan! Kita akan lawan demi Allah, demi Allah. Kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Karena hari ini mati, besok mati, lusa juga mati. Tapi kita sebagai rakyat Banten akan mati sebagai pejuang, bukan mati sebagai seorang pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Ekstra Parlementer Gabungan Rakyat Republik Banten yang disingkat dengan GGR Banten, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengepung istana negara. Rakyat Banten akan mengepung istana negara. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perjuangan tidak akan berakhir hingga tetes darah kita yang kehabisan demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru bukan naga, bongkar Pak Polisi, datang naga di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi golok ini disinggung. Bapak-bapak, bapak kepolisian, ada yang ingat nggak lambang ini gambar apa? Pernah lihat di mana? Di depan Polda Banten. Betul Bapak Polisi? Betul. Tapi anehnya polisi kalau kerja sama anjing, lambangnya macan hitam. Ya Bapak Polisi, kalau bekerja sama anjing ya Bapak Polisinya ya, bukan sama macan hitam ya. Betul tidak? Lambangnya Kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam.
kumbang hitam, tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Terserah, ngeri kita menjadi golok kita pengennya. Bapak-bapak kepolisian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ketinggalan bapak-bapak anggota dewan dan seluruh pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan bagian-bagian di dalam gedung ini. Kami ini adalah bos kalian. Bapak polisi, terima tidak rakyat adalah bos kalian, Bapak polisi? Terima tidak polisi? Bahwa kami adalah bos kalian. Tapi sikap kalian seperti ini anggota dewan. Anggota dewan, gubernur, anggota dewan, bupati, kalian di mata kami itu mantan pengemis suara rakyat, betul tidak? Kalian bagi kami itu pengemis suara rakyat. Sampai sekarang pun kalian pernah mengemis kepada kami, kepada rakyat. Tapi setelah kalian duduk di dalam sana, yang kalian pentingkan adalah mereka-mereka yang punya biaya. Bahkan hari ini kami bertamu di gedung anggota DPRD dengan pintu. Di gedung apa ini? Oh, buku bertamu. Oh, rumah sendiri tapi kurang asem kalian, itu pintu digembok. Kurang ajar tidak itu pintu digembok? Polisi emangnya kami mau ribut ah? Kalau kami ribut habis kalian itu. Kami mau silaturahmi, ini tempat negara, ini tempat kami, tapi inilah sikap kalian. Anggota dewan, nggak gubernur, nggak bupati, nggak DPR. Kalau musimnya pesta demokrasi aja mendadak jadi pengemis rakyat, betul? Kira-kira setelah mereka jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, lepas tidak bahwa mereka pernah mengemis suara? Lepas tidak? Tetap mereka pernah menjadi pengemis suara rakyat. Cuma yang modalin mereka waktu nyalon bohir. Jadi setelah mereka jadi akhirnya memikirin apa yang hari ini rakyat lakukan, investigasi di lapangan yang harusnya dikerjakan oleh Intel Polri, yang harusnya dikerjakan oleh BIN, yang harusnya dikerjakan oleh anggota dewan. Hari ini yang mencari fakta di lapangan adalah rakyat. Rakyat ingin membantu kepolisian agar cepat pelaku pemagaran ditangkap. Rakyat membantu kepolisian agar mafia tanah bisa segera ditangkap. Ya, tapi kepolisian dibantu kagak mau tahu. Saya mau tanya kepada seluruh rakyat dan kepada anggota Polri, siapa bos kalian? Rakyat. Listio apa rakyat? Rakyat. Dan inilah cara kami diperlakukan di negara katanya demokrasi katanya. Pintu kami ditutup di rumah kami sendiri, betul? Betul tidak itu? Inilah bapak-bapak kepolisian, bapak anggota dewan. Kami hanya ingin penegakan hukum seadil-adilnya, betul? Kami tidak ingin membuat keributan. Tangkap mafia tanah dan hentikan segala kegiatan oligarki. Sepakat? Bapak-bapak kepolisian, saya ingin tanya kepada kalian, anggota dewan, saya ingin tanya kepada kalian sebagai manusia, apa bedanya VOC dengan oligarki? Apa bedanya VOC sama oligarki? Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan VOC, lalu kenapa setelah menjadi NKRI oligarki dibiarkan berkuasa di negeri ini? Dengarkan anggota dewan, dengarkan gubernur, dengarkan anggota Polri. Banten masih menjadi negara kecil. Catat baik-baik, Banten dulunya adalah sebuah negara, sebuah kesultanan, betul tidak? Banten tadinya sebuah negara sebelum bersatu dengan NKRI pun Banten itu sebuah negara. Dan kami saat masih kecil menjadi Banten, kami rela melawan VOC, melawan Belanda, betul tidak? Waktu Banten masih kecil melawan VOC, betul? Tapi hari ini kami tidak bisa melawan, justru setelah bergabung dengan NKRI, betul tidak? Ya ini yang menghalang-halangi kami nih. Tuh, baju coklat tuh. Tuh, aku terlewat tuh. Makanya setelah Banten bergabung menjadi NKRI makin kuat, kenapa penindasan justru semakin masif di tanah Banten? Betul? Kemarin di Tanara, pelaku pemagaran itu diketahui oleh anggota Polres. Nih, anggota Polres. Diketahui oleh anggota Polres. Polisi sigap ketika pagar dicabut.
bukan saat pagar itu ditancapkan. Pakai oknum tidak ini? Pakai oknum tidak? Oknum ya. Nah, saya kasih tahu nih Bapak Polisi, oknum anggota Polres mengetahui saat pagar laut itu ditancapkan, tapi Polres dan Polda tidak ribut saat pagar itu ditancapkan. Anehnya ketika pagar itu ditancapkan, Kapolres turun. Halo Pak Kapolres, bilangin sama Pak Condro ya, Pak Kapolres. Oh gitu Kapolres ini. Mikir nggak Bapak Kapolres? Coba sekali kalian mikir sebagai manusia. Ada anggota Polres, Polsek mengetahui pagar itu ditancapkan dan tidak ribut. Tapi setelah dicabut, kepolisian ribut, rame. Bahkan Kapolresnya Pak Condro turun. Coba renungkan sebagai manusia. Kalian disumpah. Inilah kami bersuara muak atas ketidakadilan ini. Oleh karenanya kami menuntut keadilan kepada kepolisian, segera tegakkan hukum seadil-adilnya. Dan buat anggota dewan, tolong jangan jadi jongos oligarki. Karena gedung itu, kalau kalian jadi jongos oligarki, kami anggap kalian pengkhianat. Semangat! Kalau anggota dewan lebih memilih oligarki ketimbang rakyat, berarti anggota dewannya pengkhianat, betul? Kalau gubernur bupatinya lebih memilih oligarki ketimbang rakyat, berarti gubernur dan bupati pengkhianat, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza zunda wa hazama al-ahzaba wahda. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa asdaqul qairin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Sadaqallahul Azim. Para jawara, para kiai dan semua